Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu, tetapi kepadaku
Belum pernah Engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapanya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar tadi, cukup panjang atau sangat panjang? Tidak ada jawaban. Masih nyepi ya. Masih diam semua ini. Kita bagian di posisi anak sulung atau anak bungsu? Tidak juga. Oh, tidak ada suara semua di sini. Bagian sini anak bungsu atau anak sulung? Bungsu. Bagian sini bungsu atau sulung? Oh. Semua pilih bungsu, yakin bungsu. Kalau bungsu menyesal, setelah dapat bagiannya dia gantikan, dia jual semua. Setelah dapat warisan, banyak di antara kita yang jual atau tidak. Lalu mulai berfoya-foya main judi dan membeli obat-obat yang tidak perlu untuk dikonsumsi. Lalu anak sulung, dia meragukan kesetiaannya tidak mendapatkan imbalan dari Bapa. Sekian tahun dia melayani Bapa, dia merasa Bapa tidak memberikan seekor kambing pun kepada dia untuk bersuka cita. Dan seringkali itu yang kita lakukan. Kalau ada kesulitan kita mengeluh, sudah rajin di KBG, di lingkungan, sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, tetapi merasa Bapa tidak bersikap adil terhadapnya. Seringkali kita lebih pada anak sulung, mengeluh, memberontak, menghakimi Tuhan, merasa apa yang kita lakukan tidak pernah mendapat imbalan dari Tuhan. Benar atau tidak? Oh, tidak ada jawaban. Dua-duanya berarti. Ya. Kalau si bungsu dia menyesal, si sulung di dalam rumah tetapi merasa Bapa tidak bersikap adil terhadapnya. Lalu kita harus bersikap seperti siapa? Bersikap seperti Bapa. Kalau Bapa bersuka cita, kita bersuka cita. Kalau Bapa sedih, kita sedih. Maka tobat masa prapaskah itu kesempatan bagi kita untuk merubah diri menjadi seperti Bapa, pengampunan tanpa memperhitungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Kalau Allah mau memperhitungkan dosa kita, maka tidak ada pengampunan untuk kita. Tetapi Allah mau mengampuni kita tanpa melihat masa lalu kita. Kita mau mengampuni sesama, tapi masih buat kalkulasi catatan dosa masa lalunya terlalu banyak, sehingga menjadi berat untuk mengampuni sesama yang lain. Yang itu yang ditampilkan
Bapa dalam ketiga bacaan suci hari ini. Kalau mengatakan mau mengampuni orang tanpa perlu mengkalkulasi dosa dan kesalahan yang dibuat sesama kepada kita. Tapi kalau kita mau mengampuni lalu masih membandingkan dosanya begitu banyak, berarti tidak ada pengampunan. Maka percuma kita merayakan Ekaristi. Yang kita makan bukan lagi tubuh Kristus, tetapi mana yang dimakan bangsa Israel di padang gurun dan mereka bersungut-sungut. Dikasih mana bersungut-sungut, dikasih daging dari burung puyuh bersungut-sungut. Merasa itu tidak cukup. Dan bahkan mereka memberontak terhadap Musa. Kenapa Musa membimbing mereka keluar dari Mesir? Hanya untuk mati kelaparan dan kehausan. Biarkan mereka menderita di Mesir, yang penting mereka makan enak. Itu perhitungan bangsa Israel terhadap Allah. Allah membimbing mereka keluar dari Mesir, tapi Allah tidak bersikap adil terhadap mereka. Dan itu seringkali menjadi bagian dari hidup kita. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini kita diminta untuk bersikap seperti Bapa, bermurah hati dan berbelas kasih terhadap siapapun, mengampuni tanpa memperhitungkan kesalahan atau kekurangan orang lain. Mari kita berjuang, semoga di sisa masa Prapaskah ini kita mampu untuk memiliki sikap dan sifat seperti Bapa. Semoga.